Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, ibu-ibu yang saya hormati, para hadirat sekalian, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan dan taufiknya di sore hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk melanjutkan tadarus kita sebagaimana biasa kita kerjakan. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita ke Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita pergunakan sore ini adalah waktu yang mendorong kepada kita, memandu kita kepada perolehan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, satu-satunya jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepadanya. Bertakwa kepadanya seperti dimaklum bahwa menuntut kepada kita untuk konsekuen, untuk senantiasa kekeh pageh gitu kepada petunjuk-petunjuk, petuah-petuah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang secara garis besar merupakan perintah dan larangan. Kalau Allah tidak memberikan perintah dan kalau Allah tidak memberikan larangan, itu sesuatu yang istilahnya boleh saja. Mau dikerjakan silahkan, mau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu yang kita kenal dengan istilah mubah. Bahasa Sunda mubah kadang-kadang konotasinya lain. Mubah teh bahasa Sunda mah kadang-kadang konotasinya mubadir. Kalau bahasa Arab istilah hukum di dalam Islam, terminologi Islam, mubah itu tidak diperintah, tidak dilarang. Itu namanya mubah. Intinya orang bertakwa harus berusaha untuk melaksanakan segala titah Allah. Titah itu perintah. Dan berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya sudah bisa kita ikuti, yang wajib diperintah kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi, kita insya Allah berada dalam kualitas orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panduan orang muttaqin adalah Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk belajar Quran terlebih dahulu, walaupun yang lain juga harus kita pelajari seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan hadis sunnah Rasulullah SAW atas rekomendasi, atas perintah dari Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti menjalankan sunnahnya. Menjalankan sunnahnya itu diperintah Allah, dibunyikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengamalkan sunnah tidak akan bertakwa. Sebagaimana orang tidak mengamalkan Al-Quran juga bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran dan sunnah dua sisi mata uang, satu mata uang, tidak boleh ditinggalkan satu-satunya, salah satunya, apalagi ditinggalkan dua-duanya. Oleh karena itu kalau para ulama salaf, ulama-ulama mujtahidin dulu, yang diutamakan adalah belajar ilmu Al-Quran dengan segala dimensi ilmu Al-Quran, kemudian belajar ilmu Al-Hadis sampai belasan atau puluhan tahun kadang-kadang
selesai dari ustadz ini, guru ini, pindah lagi ke guru sana, pindah lagi ke guru sana gitu. Dan lucunya biasanya dalam usia 7 tahun apalagi 10 tahun sudah hafal Quran. Nah, ironisnya kita subhanallah ya. Umur mah sudah 7 tapi can hafal Quran. 70 deh. Ya gitu, 70 belum hafal Quran. Bade pinter kumaha orang terhadap agama kita kalau ya umur sekian ini ya Masya Allah ya enggak ya. Hanya secuil saja. Ada orang yang sudah mencukupkan diri asal bisa sholat berarti sudah bisa maca Fatihah. Suratnya naon akulhu aja kuliah kan begitu ya. Makanya disebut muslim kul. Ada yang begitu ya. Kuliah sama kulhu. Ayat tambahan tingkatan atau enggak tahunya saya ketik-ketikkeun. Untuk kuliah jeung kulhu. Teu naon eta oge. Ngan itu sekadar formalitas saja barangkali begitu ya. Modal tuang sabenerna mah sangu jeung uyah ge cukup. Teu da manya eta deui ya tuh. Uyah maningnya sega maning cenah kitu. Atuh sakali-kali mah jeung tahu ningkat. Perbaikan gizi gitu dina salat oge nya. Ulah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kulhu maning, kuliah maning, aduh. Dramayuan tah mah. Jadi coba tingkatkeunnya batur mah one day one ayat cenningan. Satu hari satu ayat. Kirang bara one day one page mah satu halamannya. Iraha apalagi one juz ya. Gitu. Yang ngapalkeun one day one ayat naon istilahna teh. Saayat sehari. Kalau kita memaksakan diri mah saayat sehari piraku teh bisa rasana. Nya bari utag atau oge. Nya hilap deui, geun bari hilap mah da pohoan jelema mah. Nya nu penting mah aya kahayang. Nu penting aya kahayang ngapalkeun kan begitu. Yang penting kita berkemauan untuk menghafal Al-Qur'an ya. Sebab orang yang menghafal Al-Qur'an katanya itu bersama malaikat yang maha mulia jangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat ya. Atau orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus itu bersama malaikat penghafal hafadah malaikat hafadah malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya jangan bosan. Ayeuna pepeurieun ngapalkeun atuh henteu nya orang dah. Kemes Senin mah sore atuh sakedeung ka masjid nyimpang nya gitu. Sugan aya nu nyangsang dina kopeah dina ciput. Ya itulah tujuannya barangkali selama kita mampu, selama kita bisa, selama kita ada kesempatan mencoba aja. Saya juga dan pasti kita semuanya ya sangat menginginkan bahwa kita ini semakin tua itu hidup kita semakin berkualitas dalam ilmu, berkualitas dalam pengamalan ilmu. Sebab kemarin sebagaimana kita ungkap di dalam pertemuan, orang yang beriman tetapi tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, iman nama karena hari kiamat. Tapi dia tidak berbuat kebaikan selama hidupnya, imannya itu tidak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat gitu. Gitu. Sama halnya tidak bermanfaat orang yang baru iman pada saat menghadapi hari kiamat, nggak akan ada manfaatnya. Gitu. Barang bereng tapi geus kiamat moal bisa kan begitu ya. Salat teh geus deket kiamat kakara sadar iman, itu mah imannya iman Firaun teh kan gitu ya. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Di ketika tidak ada harapan untuk hidup lagi, kesana air kesini ombak, Firaun baru sadar, nya orang teh lain pangeran geuningan. Ketika menghadapi bahaya dia sadar bahwa saya ini tidak bisa keluar dari bahaya laut ombak laut ini. Sehingga muncullah kata-kata Firaun direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, amantu bi rabbi Musa wa Harun.
sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, tapi cek Allah sia geus waktuna dikerebekeun ka karak eling, kan begitu. Ya mati aja gitu ya. Gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kita harus mencoba bahwa harus kita waktu kita ini di-manage secara optimal ya, secara efektif. Seharusnya begitu, jangan terlalu banyak yang tidak-tidak lah. Bacalah atau banyak tadarus itu membaca, mempelajari, membaca, menghayati, itu tadarus namanya. Ya. Apa saja dari sumber apa saja, tapi yang diambil pelajarannya yang baik, gitu kira-kira begitu. Tidak ada salahnya kita membaca buku cerita, kisah, dongeng-dongeng, tapi ya yang baik-baiknya kita ambil. Apa pelajarannya yang bagusnya kita ambil gitu. Apalagi kalau yang namanya di buku-buku agama, di kitab-kitab agama ya semua insya Allah bernilai baik bagi kita sekalian gitu ya. Tapi ya hati-hati juga. Hati-hati juga, sekarang ini hanya ada banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk menyesatkan orang beragama juga, kadang-kadang seperti itu ya. Bagaimana menghadapi masalah itu ya, kita harus mengerti tentang mau tidak mau tentang agama kita, agama Islam, agama yang kita yakini kebenarannya ini. Ulah mikiran wae korola lah orang lain. Mikiran wae corona di televisi ieu channel ieu corona, ieu di corona deui wae. Baheula dipikar resep corona teh. Gitu. Ayeuna mah dipika benci corona teh nya. Ribut. Ari sieun kumaot mah da sieun sararea oge pan. Ku Gusti teh digehgerkeun we dunia teh ku virus. Virus corona. Ieu mah virus SIM. Virus corona nya gehger. Baru satu macam virus. Coba kalau dikasih beberapa macam virus. Siga nama jelema teh sadunya genjeleungna lebih tinggi 10 kali 10 macam virus we. Nya. Sigana kaya kumaha tah. Kerugian akibat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semacam satu virus saja sudah begini. Ya. Di mana-mana eueuh nu tenang. Biasana neangan masker ge gampang ayeuna mah. Maskernya ge hese cenah aya. Nepi ka ratusan ribu sapak teh. Baheula mah teh dipikir-pikir acan orang kudu di masker. Sekarang mah teu make masker sigana bingung, orang kebingungan. Atau bingung teh tidak mungkin semua orang sakit atuh. Ya. Teu aya masker mah ku ciput teh gitu. Oke, Ibu sekalian. Sore hari ini kita akan bersama-sama tadarus yang ayat yang ke-159 saja. Satu ayatnya dari surat Al-An'am 159. Dari surat Al-An'am, tolong disimak Qur'annya masing-masing. Ketemu ya? Hiji we lah. Mana beta itu sok nyumput. Oh iya. Seperti biasa kita baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allahi thumma
yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Ibu sekalian, seperti diulas kemarin pada waktu pertemuan di sore hari Senin, bahwa semua orang nanti di hari kiamat, ketika terjadi kiamat, iman semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nggak ada orang kafir nanti. Tapi imannya itu tidak berkualitas, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak beriman sebelumnya dan sewajarnya menjadi orang beriman gitu. Hari kiamat itu adalah hari di mana orang itu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baru beriman, ada yang sudah beriman tapi tidak mempersiapkan diri sebagaimana orang beriman. Orang beriman tapi tidak beramal. Nah, kedua kelompok tersebut tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bagaikan orang katanya dikala sakit keras, kemudian berniat untuk berbuat kebaikan, umpamanya, tolong ini diberikan kepada si anu, itu tidak sah seperti begitu itu. Ya. Sebab berbuat kebaikan harus pada saat kita masih membutuhkannya gitu. Jadi kalau sudah tenggorokan ngorok, nanti kita sudah tidak butuh apa-apa, butuh cager wungkul, butuh salamet wungkul, tidak butuh uang, tidak butuh apa-apa. Ya. Dikala seperti itu, suasana seperti itu, kondisi seperti itu, berbuat baik itu tidak ada gunanya, barangkali begitu intinya. Nah, untuk sore hari ini kita akan berbicara masih tentang ada kaitannya dengan habit atau kebiasaan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi. Kita terjemahkan. Tapi tolong ibu belajar menerjemahkan dengan saya. Ikuti saya. Allahu a'lam. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. So, ikut. Biar. Innal ladzina, sesungguhnya orang aring. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, gitu. Supaya biasa ya. Silakan keras. Farraqu, yang memecah belah. Dinahum, agama mereka. Wakanu, dan adalah mereka, atau terbukti ya, syia'an, bergolong-golongan. Lasta, tidaklah engkau Muhammad, minhum, dari mereka, fi syai'in, tentang sesuatu urusan pun. Nah, innama, sesungguhnya, amruhum, urusan mereka atau persoalan mereka, ilallahi, diserahkan kepada Allah. Summa, kemudian, yunabbi'uhum, Allah akan memberitahukan kepada mereka, bima, terhadap apa-apa, kanu, yang adalah mereka, yaf'alun, mengerjakannya. Gitu babari, tenang aja. Itu kalau mau terjemahkan satu-satu. Kalau yang panjang mah saya nggak akan tuntun begini sebab lama. Ini karena sedikit ayatnya saya pandu untuk ibu mencoba gitu ya, supaya biasa. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya mereka yang gitu, pakai yang itu. Sebab alladzi itu ada yang mengandung. Innalladzina, sesungguhnya mereka atau sesungguhnya orang-orang, farraqu, yang memecah-mecah. Apa tadi?
memecah belah. Farraqu itu farraqa yufarriqu, makanya ada cenah wangsul tidinya di pengadilan agama naon pengadilan agama pirak. Itu pirak teh pirok tah eta. Farraqa yufarriqu papirak. Papirak teh paburencai, papisah. Ya. Retak firok itu. Sesungguhnya mereka yang memporak-porandakan dinahum agama mereka. Sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Syi'an itu Syiah, jamak dari Syiah. Syiah itu jamak Syiah. Jadi kelompok agama yang menyimpang, agama yang nyempah daripada Islam disebutnya golongan Syiah yang kita kenal. Jamaknya itu Syi'an. Kalau satu itu Syiah, kalau banyak itu Syi'an. Kalau di televisi kita sering dengar Syiah, karena dia tidak tahu bahasa Arab. Bacanya ngomongnya bukan Syiah, tapi Syiah. Memang tulisannya Syiah. Bebengok Syiah. Tapi kan gitu. Bahasa orang kan begitu. Banyak ya. Seperti ya orang-orang penyiar begitu mengucapkan yang asalnya dari bahasa Arab ya tidak pas betul. Seperti Baghdad jadi Baghdad, kan begitu? Iya. Baghdad kan bukan bahasa Belanda, Baghdad bahasa Arab. Kalau irigasi ya irigasi memang. Tapi kalau Baghdad mah bukan Baghdad, Baghdad aja. Gitu ya. Jadi karena mereka itu tidak belajar tentang atau tidak paham, tidak kenal tentang bahasa, barangkali di mana bahasa itu berasal dari Timur Tengah sana, dari Arab Saudi terutama, maka mereka mengucapkannya dengan dikiaskan, dianalogkan dengan bahasa-bahasa yang lain seperti Baghdad, Syiah, ya, gitu ya. Jadi Syiah. Innalladzina farraqu, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah. Ya. Dinahum agama mereka. Siapa orang-orang yang memecah belah agama itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Ahlul Kitab. Kenapa orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi itu disebutkan orang yang memecah belah agama? Karena mereka itu membedakan ada agama Ibrahim, ada agama Musa, ada agama Isa, semuanya itu beda-beda, katanya begitu. Padahal inti agama sama semuanya juga. Bertauhid kepada Allah, mengikuti Rasulnya Allah. Mereka itu hanya percaya kepada orang Yahudi, agama Yahudi, tidak percaya kepada agama Nasrani, tidak percaya kepada Ibrahim, sebab Ibrahim agamanya agama Hanifan Musliman. Mirip-mirip dengan, bukan mirip-mirip, memang agama kita, agama Islam adalah agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid. Bu sekalian, seperti sampai kemarin bahwa yang paling mirip dengan Al-Quran itu adalah kitab Taurat. Kitab Injil tidak mirip sama sekali dengan Al-Quran, dan Injil tidak mirip dengan Taurat. Taurat itu adalah kandungan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum pergaulan, hukum muamalah, atau hukum itu berinteraksi. Di dalam kitab Injil tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi kelihatannya kalau kitab Injil adalah hukum etika aja begitu. Makanya boleh dikatakan orang bahwa tidak ada yang namanya fikih tentang di dalam keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Injil, seperti itu. Kemarin Allah mengatakan bahwa yang lebih mirip dengan Al-Quran adalah kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Lah orang-orang ahli kitab itu ya Yahudi, dua-duanya, baik Nasrani maupun maupun beragama Yahudi. Itu orang-orang Israel. Itu manusia itu dipilah-pilah, dipecah-pecah berdasarkan agama mereka masing-masing. Berpecah dari agama yang tiga, Ibrahim, Musa, Isa. Ibrahim itu pangkalnya
keturunan orang Israel. Ibrahim kan salah satu putranya kalau tidak keliru ini Yakub. Anak Yakub ya, anaknya Yakub putranya. Yakub itu putra pokoknya. Ya. Yakub itu ya Israel itu. Nama julukannya Israel. Yang menurut riwayat adalah Israel itu katanya lari dari kampungnya atau pergi dari kampungnya pada waktu malam hari, kata Nabi, itu disebut Israel. Kalau ayahnya Nabi Yusuf itu siapa? Yakub ya. Nabi Yakub. Saya paling dari dulu pelajaran sejarah itu 5 ke SR kan. Kalau menghafal waktu, menghafal orang itu susah saya itu. Anehnya itu. Ya. Oke ya tuh. Jadi di kalangan orang Yahudi sendiri agama itu tidak hanya satu. Agama itu sudah menjadi sekte-sekte. Baik di dalam agama Yahudi maupun di agama Nasrani tidak terpelihara kemurnian agamanya masing-masing itu. Agama Yahudi murni, agama Nasrani murni enggak. Semuanya sudah ada sekte berpecah belah. Dan itu memang sengaja farraqu dinahum. Orang-orang yang berpecah belah sengaja memecah belah agama mereka, katanya begitu, wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Ada penelitian tentang perbandingan agama. Katanya sekte-sekte di dalam agama-agama Bani Israel itu lebih banyak daripada sekte-sekte di dalam agama kita, agama Islam. Jadi mereka itu lebih terpecah belah secara dengan banyak sekali. Saya pernah baca dulu dalam buku di dalam perbandingan agama yang isinya adalah seperti itu. Walaupun tidak disebutkan di sana itu apa-apa, seperti juga di dalam Al-Quran tidak disebutkan agama-agama yang pecahan-pecahan dari Yahudi, agama-agama yang pecahan dari Nasrani begitu. Ya, tapi yang jelas kepada kita kepada kita kan ada Nasrani Ortodok, ada Nasrani siapa? Protestan, di orang nggak ada Nasrani Batak, ya. Ada Nasrani Cililin mau. Ya. Jadi kenapa ada ini? Ada Ada Kristen atau ayat 12 hari ke-7 dan lain sebagainya. Coba lihat di Palalangon. Itu. Hari Sabat dan macam-macam. Ya. Macam-macam ya. Yang ada saja yang tidak berkembang atau mungkin yang sudah hilang ya lebih banyak lagi. Ya. Orang-orang yang sengaja memecah belah agama mereka sehingga kanusiaan mereka itu berkelompok-kelompok, bergolong-golongan banyak. Lasta minhum, bukanlah engkau, tidaklah engkau minhum dari mereka fi syai'in tentang sesuatu urusan. Artinya bukan tanggung jawab engkau Muhammad. Kalau mereka berpecah-pecah di dalam agama itu kesalahan mereka sendiri. Engkau tidak usah bertanggung jawab, bukan urusan kamu. Kalau orang Yahudi berpecah belah banyak, kalau orang Nasrani bergolongan-golongan banyak. Lasta minkum fi syai'in, atau artinya lasta minkum fi syai'in, engkau tidak termasuk golongan mereka sama sekali. Gitu ya. Tapi kalau kita hubungkan pengertiannya dengan ayat sesudahnya, pengertiannya lasta minkum fi syai'in adalah engkau tidak akan dimintai pertanggunggan jawab tentang kelompok-kelompok orang-orang yang berpecah itu. Ibu sekalian, Allah melanjutkan ayat ini, innama hanya saja amruhum, urusan mereka itu ilallah, diserahkan kepada Allah. Nanti Allah yang memutuskan. Nanti Allah yang menghukum, nanti Allah yang mengadili. Gitu. Mana yang benar, mana yang menyimpang. Mana agama yang lurus, mana agama yang sudah jauh daripada agama tuntunan yang sebenarnya. Amruhum ilallah, engkau tidak usah ambil pusing dengan keadaan orang Yahudi, ahli kitab yang bercerai-berai seperti itu. Pokoknya tugas engkau adalah membawakan agama sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Agama Islam. Gitu.
Amruhum ilallah, urusan mereka aku nanti yang ngurus. Ilallah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau di dalam kenyataan ada agama apa saja di dunia ini, ya itu mah bukan urusan kita. Yang penting kita pegang agama kita pelajari, kita amalkan agama kita yang kita yakini sebagai agama yang benar. Orang lain meyakini agama atau kepercayaan tertentu silakan saja gitu ya. Itu bukan urusan kita. Hak masing-masing menentukan pilihannya gitu ya. Orang yang cocok dengan Islam terima kasih dan memang itu yang jalan yang benar. Orang yang memilih Nasrani atau Yahudi silakan saja. Walaupun itu di dalam Al-Quran dinyatakan bukan agama yang sekarang. Yahudi dan Nasrani itu agama jadul, agama zaman dulu ya gitu. Ya cek Allah gitu kayaknya gitu, jangan macam-macam. Jadi agama itu sekarang agama itu adalah tuntunan untuk manusia, guidance untuk kehidupan umat manusia supaya hidupnya mencapai keadilan, mencapai kemakmuran, mencapai keamanan, ketenangan dan lain sebagainya. Semua orang dapat mendapatkan meraih haknya. Gitu. Itu agama. Oleh karena itu agama itu disesuaikan dengan perkembangan manusia, perkembangan zaman yang baru. Aturan lama sudah berbeda dengan aturan yang sekarang. Karena apa? Zamannya juga sudah lain. Gitu. Ya. Di zaman Nabi Adam bisa kawin dengan ponakan. Di zaman kita kawin dengan ponakan ya enggak boleh. Nah itu apa maksudnya? Ya karena kawin itu, hukum itu disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat pada satu saat atau pada saat itu gitu. Di Islam ada hukum jual beli karena apa? Akan ada perkembangan jual beli, ada hukum peperangan, ada hukum macam-macam. Ada hukum pidana di dalam Al-Quran. Ada perdatanya, ada pidananya, ada masalah budayanya, ada masalah seninya, kan begitu. Di dalam misalnya karena apa sekarang itu multi apa? Multi kompleks ya. Persoalannya sekarang akan banyak. Jadi perkembangan manusia akan berkembang sedemikian rupa lah kira-kira. Sehingga agama yang menjadi panduan di dalam kehidupan supaya manusia bisa hidup dengan dengan tertib dan lain sebagainya itu harus memadai, bisa menginspirasi, memberikan petunjuk kepada untuk dalam kegiatan manusia yang sekarang ini. Sehingga di dalam Islam itu bagaimana kalau sholat itu begini, bagaimana kalau posisi kita di satu tempat, bagaimana kalau posisi kita di kapal udara, ada ketentuannya, ada hukumnya. Bagaimana kalau sholat katanya di bulan, katanya begitu. Bagaimana sholat itu kalau mataharinya tidak terbit, kalau mataharinya hanya sebentar saja, begitu. Atau merenang maghrib, isya jeung subuh terus-terusan kan begitu. Duhurnya, asarnya tidak ada karena matahari hanya tampak. Bagaimana itu ketentuannya? Nah, itu ada hukumnya di dalam Islam, tidak diserahkan kepada manusia semata-mata. Nah, itu makanya dikatakan bahwa orang berkait hukum Islam itu mengcover atau memenuhi segala kebutuhan di dalam kehidupan manusia ini. Bagaimana kalau dalam keadaan tenang, makanan kita dalam keadaan biasa-biasa saja, bagaimana makanan minum kita dalam keadaan gawat, darurat dan lain diatur di dalam Al-Quran. Bagaimana cara pinjam meminjam, bagaimana cara orang batal puasa, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi makanya Islam itu adalah hukum. Islam itu identik dengan hukum, syariatnya. Syariat itu ya undang-undang lah, kira-kira seperti itu. Makanya kalau agama lain mungkin tidak ada undang-undangnya ya itu mah ada agama saja, jangan agama lain. Mungkin agama yang hanya memberikan petunjuk sesuai dengan pada waktu munculnya agama itu. Kalau sekarang mah tidak bisa, manusia tidak diatur dengan aturan sesuai dengan keyakinannya, harus diatur dengan keyakinannya. Sebab sepandai-pandainya otak manusia akan ada terpelesetnya, gitu. Akan ada cacatnya, akan ada kelirunya, gitu. Pendapat manusia. Nah, balik. Innama amruhum sesungguhnya urusan mereka, masalah mereka, amrun itu perkara. Innama amruhum hanya saja, amruhum urusan mereka itu ilallahi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
saja urusan-urusan agama lain yang terpecah sampai banyak itu, ya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Peganglah agama yang ada di dalam Al-Qur'an, peganglah agama yang ada dasarnya di dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah perintah Allah. Perintah Allah kepada kita, gitu ya. Rasulullah itu adalah Muhammad itu adalah prototipe atau model daripada kehidupan kita, baik kehidupan di dalam kehidupan batinnya ataupun kehidupan lahiriah. Model kita, ikon kita ya, idol. Kanjeng Nabi itu adalah idola kita, idola umat Islam. Harusnya idola umat manusia di akhir zaman itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena perfect, lengkap hukum Islam itu, gitu ya, lengkap, mengcover segala kebutuhan perkembangan zaman sampai akhir zaman nanti gitu. Tidak percaya, kalau tidak percaya berarti tidak mengerti. Bukan Al-Quran tidak lengkap, tapi tidak percaya itu tidak mengerti bahwa Al-Quran itu memang mengcover seluruh permasalahan, walaupun sifatnya global, ataupun Al-Quran memberikan ruang, memberikan ruang untuk manusia berpikir, dan itu dijamin oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ruang-ruang di mana manusia bisa menentukan hukumnya tentang sesuatu. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis Rasulullah tidak ada, tapi secara secara substansi ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW melalui ijtihad dalam koridor Al-Quran dan koridor sunnah Rasulullah SAW diperbolehkan. Ya, manusia itu mencari hukum kalau memang secara mantuk atau secara secara vulgar diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak diatur oleh Rasulullah di dalam sunnah juga tidak, tapi secara implisit barangkali begitu masih tetap ada di dalam rekomendasi atau kebolehan dari anjuran daripada Quran dan sunnah. Ibu sekalian, terlalu panjang. Innama amruhum, sekali lagi, urusan-urusan orang yang berpisah-pisah, bercerai-berai di dalam agamanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kamu Muhammad. Summa, kemudian yunabbiuhum, Allah akan memberitakan ya. Di dalam buku-buku ini, di dalam terjemahan kadang-kadang ada yang keliru, apa tadi ya? Harusnya memberitahukan, di sini apa tadi saya baca? Itulah terjemahan, Bu. Ya, orang juga tidak, si percetakan juga sepertinya tidak baca lagi. Mana tadi? Urusan memberitakan. Mana coba saya ini hanya untuk pembuktian saja. Nah, ini terjemahannya padahal Al-Quran. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka. Itu kan jauh banget. Kalau saya tidak tahu bahwa yunabbiuhum itu memberitakan, ya saya akan ikut saja terjemahan ini. Allah akan memberikan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Saya coret ini, tulis dengan tulisan yang sangat jelek, beritakan. Ya, beritakan. Jadi nanti di akhirat, ketika kita telah mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita kerjakan termasuk pekerjaan mereka ini, Allah nanti akan informasikan bahwa pendapat kalian, bahwa mazhab kalian, bahwa pilihan kalian adalah salah, bahwa apa yang kalian yakini itu tidak benar. Yunabbiuhum, Allah akan memberitahukan kepada orang-orang yang berkelompok-kelompok itu apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yaf'alun, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, inisiatif apa aktivitas mereka nanti. Ya. Semua orang-orang yang berbeda-beda di dalam agama itu, kelompok agama itu nanti akan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang keliru, mana yang tersesat. Gitu.
Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka akan menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala, dan reasonable Allah mengadab mereka itu ada alasannya, ada sebabnya gitu lah. Karena manusia ini salah memilih keyakinan, salah memilih agama, salah memilih jalan-jalan hidup. Ada alasannya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, bima kanu yaf'alun. Kadang-kadang ya'malun, mereka kerjakan, yaf'alun mereka perbuat, ya. Fa'ala yaf'alu itu berbuat. Amila ya'malu mengerjakan. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berkelompok-kelompok itu, yang berbeda-beda itu, nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Termasuk perbuatan kita. Ibu yang saya hormati, mengapa orang bisa menjadi berkelompok-kelompok? Kalau ibu punya buku ini nanti bisa dibaca. Ada 5 sebab orang bisa menjadi beberapa macam aliran di dalam kehidupan dalam suatu agama. Pertama, bahwa perebutan kekuasaan dan hari ini telah terjadi sejak permulaan Islam dan masih berlangsung sampai saat ini. Kelompok-kelompok Islam, pimpinan-pimpinan Islam, gitu ya. Itu berebut kekuasaan satu dengan yang lain, ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi kepala negara dan lain sebagainya. Ya. Termasuk apalagi orang-orang yang tidak beragama Islam, orang yang beragama Islam saja itu berebut kekuasaan sehingga terjadilah pembunuhan, kan begitu. Dari dulu sampai sekarang katanya di sini disebutkan ada itu perebutan kekuasaan itu. Nah, satu itu sehingga orang itu menjadi terpecah belah karena apa? Yang satu menjadi kelompok kampret, yang satu menjadi kelompok apa kemarin? Cebong apa ibu masih sok ngabanungan kecebong ya? Ya, cuma tidak sampai begini kan? Apa itu? Kenapa jadi kampret kepada jadi kecebong? Karena ingin meraih kekuasaan. Kalau tidak ada target ingin meraih kekuasaan, tidak akan ada istilah-istilah yang gitu. Nah, itu tidak hanya sampai bahasa basi, bisa saja sampai konflik berdarah-darah, begitu. Oh, itu perebutan kekuasaan bisa memecah belahkan umat beragama. 1. 2, fanatisme, rasialis dan kesombongan, nasionalisme pada setiap bangsa dan suku. Nasionalis sempit. Orang hanya menganggap bahwa bangsanya saja yang benar, bangsa yang lain itu tidak benar. Gitu ya. Itu makanya kalau ya paham-paham nasionalisme itu paham-paham lokal itu sebenarnya. Kalau Islam kan tidak lokal Islam. Islam mah semua manusia harus berdasarkan Islam, kan begitu. Ada batas-batas ini negara mana, tapi tetap negara Islam. Tapi pusatnya tetap adalah satu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dikala orang sudah merasa bahwa diri yang paling baik, yang negara lain atau bangsa lain itu kualitasnya tidak baik atau tidak bermutu lah. Pada saat itulah terjadi perbedaan antara satu kaum dengan satu kaum, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Disitulah terjadi perpecahan. Perpecahan dengan kebangsaan itu bisa juga menjadi perpecahan tentang keyakinan, keagamaan. Biasanya seperti begitu. Ya. Nah. Fanatisme, fanatisme sempit. Rasialis. Orang Jepang lebih baik daripada orang yang lain. Orang Indonesia lebih baik daripada orang Cina, umpamanya, tidak boleh. Yang paling baik itu orang yang takwa di dalam Islam itu. Bukan sipitnya, bukan gagahnya, bukan apa-apanya. Yang paling baik adalah yang paling taat, konsekuen terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fanatik kepada masing-masing mazhab dan pendapat mengenai prinsip-prinsip agama atau cabang-cabangnya. Nah, ini juga bisa menjadi pecah belah. Yang satu mazhab Hanafi, yang satu mazhab Syafi'i, dikira ada mazhab lain-lain, sehingga yang lain itu bisa, nggak boleh itu. Ya. Tapi kalau mazhab sunnah, bagus. Mazhabnya mazhab Quran, bagus, dan memang harus ke sana. Ibu sekalian, kalau ibu rajin membaca bagaimana pendapat imam yang 4 lah terutama.
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tidak ada seorang pun di antara keempat imam itu yang menganjurkan untuk umat Islam mengikuti paham mereka. Nggak ada satupun. Artinya bahwa mereka juga tidak menjamin bahwa pendapat beliau-beliau ini ya tidak salah, tidak menjamin. Padahal perbedaan di antara keempat madhab itu banyak sekali di dalam hukum-hukum tertentu. Nah, kita memilih saya madhab Hanafi umpamanya, benci kepada madhab Syafi'i, itu yang menjadikan perpecahan di dalam agama kita. Golongan ini masuk organisasi ini, tidak wawuh dengan organisasi itu. Kade, penuh dengan kade terus. Ya begitu. Karena ini kebiasaannya begini, ini mah kebiasaannya begitu, lain lagi. Kade tengah hiji kadinya, padahal Islam juga. Kan begitu. Fanatisme sempit, tidak tahu dasar-dasarnya di sini disebutkan. Seperti di sini disebut seperti mazhab Syiah umpamanya. Mereka mengecam mazhab-mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i. Demikian pula para pendukung ahli hadis mencela ahlul qiyas. Ada mazhab di dalam di dalam hukum Islam, di dalam fikih Islam, itu ada mazhab ahli hadis sehingga tidak bisa menerima paham yang ahli analog, ahli qiyas. Pokoknya sepanjang menghadapi segala sesuatu harus berdasarkan hadis dan hadis itu harus jelas. Tidak ada yang namanya qiyas. Orang yang mengkiaskan sesuatu di dalam agama itu tersesat atau tidak dilarang, katanya begitu. Padahal agama Islam itu begitu luas. Orang kalau betul-betul mengerti tentang Islam, tentang Quran, tentang Sunnah dan terjemah serta segala macamnya, pemahamannya, boleh saja berpendapat beda dengan yang lain. Lah kita ini yang bodoh, yang rugi. Ya, kita mengikuti siapa? Kadang-kadang kita mengikuti mazhab, mengaku bermadhab apa gitu. Tapi perbuatannya berbeda dengan mazhab yang diakuinya. Gitu. Mohon maaf saja barangkali begitu. Orang yang suka menghadiahkan bacaan Quran, Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak sampai. Tidak sampai pahala membaca Al-Quran kepada orang yang kita kirim. Imam Syafi'i itu. Yang lain ada yang menyebutkan sampai. Kelirunya kita ini mengaku mazhab Syafi'i kadang-kadang. Padahal menurut Imam Syafi'i hadiah bacaan itu tidak sampai itu. Menurut Imam Syafi'i ya gitu. Itu karena apa? Kita tidak paham. Ya gitu. Makanya di dalam segala sesuatu itu yang paling penting, yang paling bagus adalah mengembalikan kepada Quran, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, berkata tentang suatu keputusan agama berdasarkan pendapat. Ini hukumnya begini, ini hukumnya ini. Padahal dia tidak tahu apa tentang Al-Quran, dia tidak tahu tentang sunnah Rasul, tidak tahu tentang pendapat ijma para sahabat dan lain sebagainya. Tidak memiliki kualitas atau kapasitas tentang untuk berpendapat tentang hukum agama, hukum Islam. Kulantaran sudah di panggung, kalau ditanya orang, jeger, tanya, jawab, tanya, jawab. Takut kalau tidak menjawab disebut orang bodoh. Padahal dia tidak punya kapasitas untuk menentukan hukum. Boro-boro menentukan hukum sendiri yang sudah ada saja dia tidak tahu. Kan begitu, itu tidak boleh dan itu bisa menyesatkan orang lain di samping menyesatkan diri sendiri. Dan karena fatwa-fatwa orang bodoh seperti itulah kelompok-kelompok di tengah masyarakat kita berpisah-pisah. Berlain-lainan satu dengan yang lain. Yang kelima, infiltrasi buruk dari musuh agama. Di samping itu tipu daya mereka terhadapnya. Jadi usaha-usaha orang yang berbeda agama yang disusupkan kepada agama kita dengan sengaja untuk menghancurkan agama dari luar secara halus, secara tidak sengaja, secara tidak nampak, itu demikian masif dan demikian besar. Arusnya itu demikian besar. Ya. Dari dulu sampai sekarang itu paham-paham materialisme, paham-paham liberalisme, paham-paham banyak sekarang lagi, apalagi gitu ya. Sehingga mereka itu lebih mau menusuk umat Islam, lebih senang untuk mempermalukan umat Islam, dan dia ini mempertahankan pendapat orang yang memang sumbernya
bukan dari Islam. Herannya saya itu seperti begitu ya. Saya juga kurang paham kenapa kok muncul seperti ini. Waktu sa'i kok lagunya apa namanya dulu itu? Ya lalwaton apa gitu saya pikir. Lagunya itu lagu lalaguan. Kenapa ya? Di dunia memang nggak ada yang negor, tapi di akhirat bagaimana kita? Kalau sa'i kan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i itu sama saja aturannya dengan tawaf. Tawaf itu ada aturannya. Tawaf sama saja dengan sholat. Sholat itu ada aturannya. Kalau sholat tidak baca Quran tapi baca ya lalwatan umpamanya, karena fanatisme kesukuan, fanatisme nasionalisme katanya begitu kan gitu. Apa boleh? Nah itu karena kebablasan itu, dalam kebolehan itu bablas itu. Sehingga apa namanya? Sepertinya justru bukan untuk mempertahankan kesucian umat, tapi untuk kesucian agama, tetapi untuk lebih menonjolkan saya ini orang yang sangat paham dengan agama, sehingga bisa apa namanya melakukan sesuatu yang memang tidak lazim sama sekali kan, dari dulu sampai kapanpun nggak lazim. Kalau kita ini sedang sa'i kemudian lagunya yang dibaca nanti Indonesia Raya gitu semua. Satu kelompok bangsa Indonesia lagu Indonesia Raya, satu kelompok lagu Waton, satu kelompok lagi nanti apa? Ya. Nah, karembong butut ada apa macam-macam. Nah, itu diantaranya ada 5 sebab kenapa agama itu di dalam Islam ini juga berlaku katanya gitu, sehingga umat Islam ini berpecah belah dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, ibu yang saya hormati, para jamaah sekalian yang saya muliakan, hati-hati kita di dalam beragama, dan oleh karena itu ya kita mengaji. Yang paling baik, paling efektif adalah kita mengaji. Kita memahami, kita menelisik Al-Quran, kita gali Al-Quran, gitu. Kita dengarkan apa namanya hadis-hadis yang ada kaitannya dengan agama kita masing-masing. Tidak usah bosan, tidak boleh bosan. Kita harus sampai kapanpun kita harus mendekati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW semaksimal mungkin, sekuat mungkin kita kerjakan. Utamakan dibandingkan dibandingkan dengan yang lain-lain. Al-Quran dan Sunnah Rasul harus kita baca di rumah. Punya ibu panduan hadis, panduan terjemahan Al-Quran yang ada tafsirnya lebih bagus, bukan Al-Quran yang seperti ada di Departemen Agama. Sebab yang ada di Departemen Terjemahan Departemen Agama juga perlu penjelasan. Tidak semua paham terhadap apa namanya yang ada ditulis di dalam tafsir Departemen Agama atau tafsir-tafsir yang lain. Kalau mau baca yang ada tafsirannya, tafsir Quraisy Shihab itu ada banyak, tafsir yang lain yang banyak itu juga ada banyak. Supaya wawasan kita lebih luas, gitu ya. Supaya kita berada di dalam Islam itu tidak terlalu sempit, tidak terlalu fanatis, gitu ya, dan juga tidak terlalu menyimpang lah. Nah, sebab Al-Quran itu ya panduan satu-satunya agar kita ini selamatnya. Oleh karena itu ya jangan sekali lagi saya mengajak tidak usah bosan untuk mengkaji Al-Quran. Memang banyak kita ketinggalan, harusnya Al-Quran itu ya 10 tahun itu sudah paham Al-Quran, harusnya kan begitu. Kita mengajinya sudah 70 tahun ya biar aja lah. Then never, it's better than never, katanya begitu. Lebih baik daripada nehi. Daripada nehi. Nehi kamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.